Betul. Jaya Kunda Bihari Jaya
श्री राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमामृतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So, by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, we are continuing our service towards sadhu, guru, and Vaishnavas. Jadi atas karunia Srila Prabhupada dan para acarya terdahulu, kita sekarang diberikan kesempatan untuk melanjutkan juga dalam hal ini melayani Krishna dalam bentuk melayani sastra ini. Yes. So this is contribution of Gaudiya Vaishnava acharyas. So conditioned soul like us, we are very attached to material objects. Still, they are engaging us in service. Dan ini adalah karunia dari para acarya yang terdahulu, bagaimana mereka telah menyibukkan kita dalam hal ini, dalam pelayanan kepada Krishna, sampai kita benar-benar selalu dalam ingat pada Tuhan. They are giving us opportunity to serve Guru and Krishna. Jadi beliau memberikan dikatakan kesempatan kepada kita untuk menyibukkan diri dalam kesadaran Krishna. Unless you serve Guru and Krishna, however elevated you may be, surely you will develop attachment towards material objects. Dan karena itu meskipun bagaimana Anda begitu majunya dalam hal ini, tanpa atas karunia Guru dan Krishna, maka Anda masih akan menjadi terikat dengan hal-hal yang bersifat material. Yes. So therefore in Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu and their devotees never allow us to sit in one place like Bhajananandi
and perform bhajan. They never allow us. It is not possible also. Dan itu karena itu sejak awal kita di dalam kesadaran Krishna, kita tidak diharapkan untuk tinggal di satu tempat, duduk di sana, ya hanya melakukan di sana seperti itu pelayanan, karena itu hal secara alami yang sebenarnya tidak akan mampu kita lakukan. So there are two varieties of devotees. One is Gushtyanandi and another is Bhajananandi. Dan karena itu dikatakan ada dua jenis penyembah yang namanya Bhajananandi dan juga Gostyanandi. Bhajananandi means they want only their own benefits. Ya. And they used to never coming to public. They sit in one place and perform their bhajans. Ya, karena itu dijelaskan ya salah satu ya dikenal dengan Gostyanandi. Jadi mereka ini Bhajananandi, ya di Bhajananandi di mana dikatakan bagaimana seseorang ya hanya sibuk hanya untuk kepentingan dirinya, ya melakukan bhajan itu hanya untuk menyelamatkan dirinya dengan kata lain. Yeah, but Mahaprabhu never allows to become Bhajananandi. Because why? In Kali Yuga we have strong attachment towards material objects. We have bad habits. Alone we cannot do bhajan. Dan karena itu ya di zaman kali ini kita tidak dianjurkan untuk bagaimana melakukan bhajan secara tersendiri. Ya karena itu sebenarnya melakukan bhajan dengan sendiri sebenarnya kita tidak akan mampu melakukan bhajan itu. Yeah, sometimes everybody, if they can't adjust, some disagreement happen. They said, okay, I'll stay in my house. I will do bhajan. But actually they can't do bhajan. If they become separate, they don't come to temple, they can't do bhajan. They will develop automatically attachment to their house, son, daughter, wife, material things. Yeah. Ya karena itu jika ada penyembah yang mengatakan, oh saya melakukan bhajan sendiri saja seperti itu, hal itu pasti tidak mungkin. Ya karena apa? Dengan cara demikian, ya mereka akan segera ya kalau dia tidak pernah ke temple seperti itu ya hanya melakukan bhajannya di rumah, seketika itu mereka akan mengembangkan ikatan kepada ya rumah, keluarga, ya sanak keluarganya seperti itu dan tidak akan mampu ya dalam hal ini mengembangkan bhajannya dan lama kelamaan mereka tidak akan mampu lagi dalam sadar Krishna. Therefore, Kalo Sangha Sakti in Kali Yuga, association is strength. Without association, you cannot perform bhajan. Association is your strength. Karena itu zaman kali itu dengan kalau Sangha Sakti. Itu artinya di dalam zaman Kali Yuga ini ya kita tidak akan bisa melakukan bhajan ya tanpa dengan pergaulan. Yeah. But when many people are in one place, in one association, in one society, some disagreement happen. Ya, tentu saja di dalam ya suatu masyarakat itu ada hal yang dikatakan kadang-kadang saling tidak setuju ataupun dalam hal ini saling berargumentasi dalam hal ini. You know why this is happening? Ya, kenapa ini bisa terjadi dalam satu masyarakat? This is activities of Kali. Karena ini adalah salah satu aktivitas dari pribadian Kali dalam hal. Kali don't care anyone. He don't have fear for anyone, but only Kali have fear for association, Sangha. Ya, karena itu dikatakan yang pribadian Kali ini yang beliau sama sekali tidak takut dengan apapun yang dikatakan, tetapi tetap mempunyai satu ketakutan yaitu dengan yang dikatakan dengan Sangha ini atau pergaulan. Therefore, Kali attack always associations. If association become weak, they cannot preach against Kali. Dan karena itu ya kepribadian Kali ini dikatakan akan selalu menyerang ya dalam pergaulannya dalam hal ini. Ketika mereka diketahui ya dalam hal ini pergaulannya ya maka menyerangnya dan semakin lemah seperti itu dan kemudian tentu saja nanti dia akan mudah sekali untuk dikeluarkan dalam kesadaran Krishna. Therefore, Prabhupada's guideline for ISKCON is very strong and clear. Everything. How the society will stay for 10,000 years. Prabhupada gives guidelines. Ya, karena itu ya di dalam ya hal ISKCON ini ya Srila Prabhupada telah memberikan garis yang sangat tegas dalam hal ini, yang sangat kuat dalam hal ini. Bagaimana bisa tetap terjaga dalam kesadaran Krishna ini ya selama 10.000 tahun lamanya. Although some problems are there, but still you see how many devotees they are connecting through society.
Ya, meskipun begitu banyak masalah yang terjadi, kita lihat bagaimana masih banyak penyembah dalam hal ini yang berhubungan dengan dalam masyarakat kita. Where is no, you can find out some places where there is no problem. Ya, apakah Anda bisa mendapatkan ya pernyataan bahwa ada di satu tempat itu tanpa ada masalah? When you are alone, some problem. When you married, even husband wife problem. When you have son, problem. Because this is problematic world. Some disagreement, problems that will going on. You cannot stop it. Ya, karena itu ya jika Anda sendiri juga ada masalah. Ya, jika Anda menikah juga ada masalah. Juga punya keluarga juga tetap ada masalah. Dalam masyarakat kita juga ada masalah. Ya, dan masalah ini akan selalu akan ada dimanapun dalam hal ini kita berada dalam posisi yang bagaimanapun. Ya, Prabhuji, you have family, huh? You have son, daughter, yeah, son, daughter, okay, daughter, wife, you have a house. Yeah. So you are adjusting, huh? You are adjusting with your family. Therefore, your family life is, at least you are maintaining family life. You don't adjust, immediately your family will break. Dan karena itu jelaskan seperti Prabunya Sudarsan punya ya keluarga ya punya anak ya seperti itu. Dalam hal ini ya karena Prabu Sudarsan ini ya dia mampu ya mengaturnya sedemikian rupa. Artinya beliau mau ya mengadjust ataupun mengatur ya sedemikian rupa sehingga mereka masih mampu ya hidup dalam keluarga ini dengan baik seperti itu. All Matajis, they like their husbands all activities. Ya, kalau Mataji they are appreciating all activities. Ya, para Mataji ditanya oleh Maharaj apakah selalu ya suka dengan kegiatan para suaminya? No. husband also, is it possible for husband, he's appreciating all his wife's activities? Ya, sekarang pertanyaan kepada ya suami-suaminya di sini, apakah selalu bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh istrinya dalam hal ini? But still you see husband and wife in one place. Some disagreement is there, but in one place. Ya, dan karena itu dijelaskan ya meskipun mereka sudah suami istri seperti itu akan selalu ada ketidakcocokan juga di dalam bahkan itu dalam satu keluarga sekalipun. Why in one place? Ya. Kenapa mereka ya tidak atau cekcok kadang-kadang atau dalam hal ini tidak cocok seperti itu bahkan itu dalam satu ya rumah tangga dalam hal ini? Yeah, because you have son and daughter. Ya, karena Anda dalam hal ini Anda mempunyai anak putra dan putri dalam. Yeah, when you think about yourself, then you said, okay, I don't want to stay with my husband or I don't want to stay with my wife. But when you think about your son and daughter, you can't say these things. I will not stay. Ya, jadi kenapa Anda masih bisa tinggal dalam satu rumah dalam hal ini? Ya karena Anda memikirkan anak putra dan putri Anda dalam hal ini. Karena itu jika suaminya ya berpikir ya kalau tidak ada punya anak ini, oh saya akan lebih baik tinggal di luar saja seperti itu dalam hal ini. Istri juga akan berpikir seperti itu agar tidak terjadi ketidakcocokan ini. Karena itu ya karena mengingat masih punya putra putri Anda maka Anda bisa tinggal bersama. So you are tolerating or not? Itu artinya Anda mentoleransi atau tidak? Huh? Yes. Everyone is tolerating. Cooperating or not? Yes. Even if you don't like Mataji preparing something, you have to eat. Ya. Jadi itu artinya Anda mentoleransi dalam hal ini dan juga dalam hal ini juga Anda terus berusaha bekerja sama meskipun padahal tidak cocok dalam hal ini. Yeah, Mataji buying so many stocks from market, you don't like, but still you have to give money. Ya, dan karena itu para Mataji ya pergi sering ke pasar seperti itu. Ya kadang-kadang ya bagaimana suaminya tidak ingin memberikan uang terus gitu ya untuk belanja. Yeah, some difference is there, but you are cooperating and tolerating. Why? For your children. Ya karena itu di dalam hal ini ya mungkin Anda tidak cocok dalam hal ini, tetapi Anda tetap melakukan yang namanya toleransi dan juga saling bekerja sama. Karena alasannya sangat jelas, yaitu Anda punya putra putri dalam. Yes, same principle is applicable in temple. Ya, hal yang sama itu diaplikasikan dalam kehidupan di temple. Even we are one in one sampradaya.
We are Gaudiya Sampradayas. Our Acharya is one, Prabhupada, and we are initiated by Prabhupada's disciples. One Guru even, still you can find little difference. That is common because Prabhupada said we are soul and every soul have different idea. Always difference will come. Ya dikatakan ya mungkin kita tinggal bagaimana dengan para ya dari apa sila Prabhupada seperti itu dan kemudian ya bahkan itu di dalam hal ini kita mempunyai guru yang sama tetapi akan selalu dikatakan ada perbedaan ya, antara satu dengan yang lainnya. Pasti kalau tidak bahkan sedikit pasti ada perbedaannya seperti itu. Karena kenapa hal ini? Ya karena itu dijelaskan kita adalah ya roh yang dikatakan secara individu ya tentu saja dalam hal ini setiap orang ya dikatakan berbeda dalam hal ini. Yeah. How many fathers you see? We are different. Our father, my father is different. Your father is different. Everyone have different sanskar, purifications. Sukruti is different caste, creed, but we are in one place. Ya, so something will happen. Ya, that is common. Dan itu dijelaskan bagaimana ya Anda ya dikatakan mempunyai guru yang berbeda, satu guru ini yang guru yang lain, guru itu yang guru yang lain. Kemudian belum lagi latar belakangnya yang berbeda seperti itu. Ya baik itu ya dalam hal ini suku ya kemudian yang dikatakan negara yang berbeda seperti itu dan begitu banyak hal yang berbeda. Tetapi tentu saja kita sekarang tinggal di dalam satu masyarakat dan masyarakat yang sama seperti itu pasti selalu akan terjadi hal-hal tertentu atau friksi-friksi yang dikatakan. You have to cooperate with each other. Like you are cooperating with your wife or with your husband. Why? Because you have son, you have a family. Your family will finish. So we have family. This is Guru's family, Krishna's family. Guru Sansar, Krishna Sansar. Yeah, this is family. Once you are initiated, once you are a devotee, your family, even if they are devotee, this family is different. And in this family, temple is family. This is Guru's family. Krishna is there, Radha Madhav is there. Guru Krishna's family. Guru Sansar, Krishna Sansar. You are now member of Guru family, Krishna family. Dan karena itu jelaskan bagaimana ya kita dalam ya kita yang ada tinggal di sini adalah dalam suatu ya dikatakan keluarga para guru. Mungkin di rumah Anda mempunyai yang keluarga, tapi itu adalah berbeda. Tetapi ketika Anda masuk ke dalam tempel ini, kita adalah satu keluarga. Dikatakan ini adalah ya guru dari keluarga guru-guru kita. Dan karena itu ya di sini kita akan selalu ya dalam hal ini mempunyai dalam garis yang dikenal dengan guru warga ini ataupun dalam garis guru yang sama dalam. Yes, like you have children, we have also children. Our duty. Ya karena itu dikatakan jika Anda ya dalam hal ini mempunyai anak ya ketika di rumah, di sini juga kita mempunyai anak dalam hal ini. Yeah. If Ya, husband wife, yeah, like husband wife, if they will not cooperate, son and daughter will suffer. Here, if we don't cooperate, who will suffer? Prabhupada, our duty will suffer. Dan karena itu dijelaskan kalau di rumah, kalau kita tidak saling bertoleransi ataupun bekerja sama, maka ya antara suami dan istri, maka yang terjadi adalah bagaimana siapa yang menderita? Anak kita. Begitu pula di sini dalam masyarakat kita, jika ya saling kita tidak bertoleransi dan ya saling bekerja sama dalam hal ini, siapa yang akan menderita? Yaitu dalam hal ini dikenal dengan sila Prabhupada dan juga Arjuna. Yes. Prabhupada used to give one example, you see. This finger. How many fingers we have? 5. 5, huh? Yes. So even one will not cooperate, you see. Suppose this finger will not cooperate with 4. Then what will happen? Difficult to tell. Huh? Cesar, if one cooperate, if one will not cooperate, you see, and become weak. You cannot eat properly, you cannot work properly. Just one finger. Everyone is cooperating, therefore hand is moving, working very nicely. Ya seperti Devotees are like that. We have to cooperate like these fingers. Yeah.
Ya, karena itu dijelaskan bahwa ya diibaratkan seperti ya kita mempunyai 5 jari dalam tangan ini, dan karena itu ya jika salah satu ya jari itu tidak mampu digerakkan seperti itu, apa yang terjadi? Kita kesulitan makan, kesulitan melakukan kegiatan sesuatu ya. Dalam hal ini ya sama halnya ya seperti sehingga itu sulit sekali untuk menggerakkan tangan. Tetapi kalau ya semua tangannya itu dengan baik-baik saja ya dalam hal ini ya sehat seperti itu, bisa melakukan segala sesuatunya dengan ya gerak yang bebas seperti itu, mengambil makanan yang bebas ya, dan karena itu akan menjadi segala sesuatunya lancar hanya dengan karena semuanya bekerja sama dengan baik. Yeah. You see, suppose this finger will not cooperate, then you can fight with someone? Ya. No. You cannot beat someone. You cannot fight with someone just for one finger. Like if one devotee will not cooperate in a temple, we feel like the temple is weak. We are missing some service. Ya, karena itu dijelaskan ya bagaimana bahkan itu dikatakan kalau kita ya dalam hal ini ketika ingin berkelahi bahkan seperti itu ya dalam hal ini ya kalau satu tangan saja kita tidak bekerja seperti itu, apa yang tidak bisa kita lakukan ya dalam hal ini ketika seorang ya dalam di tempel itu hanya satu saja tangan yang tidak, ataupun seseorang saja yang tidak mau berkorporasi, kita tidak bisa melakukan apapun ya, tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat penting dalam hal ini. Yeah. If like this finger will not cooperate, then he will suffer. Then others will suffer. Ya. Karena itu dikatakan jika salah satu yang ya itu tidak bertoleransi, maka ya siapa yang akan menderita dalam hal ini ya orang tua ataupun dalam ini anaknya. So but this is very simple an example, but in spiritual life, like in institution, Prabhupada set up such an institution. If you will not cooperate with temple, so you will not get benefit, but temple will run anyhow. Prabhupada will send another person. Don't think if you will not cooperate, temple will be closed. No, we have to forget this idea. Yeah. Jadi dalam hal ini ya Prabhupada dalam hal ini ya mengatur sedemikian rupa, meskipun ya kadang-kadang jangan pernah berpikir ya jika salah satu tidak mau dalam hari ini bekerja sama seperti itu, tempel akan ya tidak berjalan seperti itu, tidak ya. Itu yang terjadi adalah ya setelah Prabhupada akan mengirimkan orang lainnya untuk bisa tetap segala sesuatunya berjalan dalam hal ini. Karena itu jangan pernah ya berpikir bahwa dengan tidak ada saya atau saya tidak bekerja sama dengan mereka tidak bisa melakukannya. Ya, Anda harus meninggalkan ide ini dalam pikiran Anda. Yeah, don't think like you have a machine and one nut is useless now. You will not run the machine. Immediately you will change the nut. Machine man will change the nut. Similarly, if you don't cooperate with Guru and Krishna, we will not get benefit. But Guru Krishna's mission will run anyhow. Ya, sama halnya seperti halnya satu mesin ya, jika satu tidak bekerja seperti itu, jangan berpikir dengan ya salah satunya rusak seperti itu ya, kemudian kita tidak bisa menggunakan mesin itu. Tidak, itu akan terjadi segera akan diganti dengan alat yang baru seperti itu, dan kemudian segala sesuatunya akan lagi berjalan dengan apa adanya seperti itu. Dan karena itu tinggalkan ide yang seperti itu dalam pikiran kita. Yeah, therefore two terms is there. Prabhupada said same thing to our Gurudev. When this was practically Bhubaneswar as a forest jungle, Prabhupada came in 1977. He said, Guru Gobind, you have to build a temple here, but you have to cooperate and tolerate. Unless you cooperate, unless you tolerate, you can't run this society. You have to cooperate, sometimes you have to tolerate. Ya, karena itu sama halnya ya ketika Srila Prabhupada menginstruksikan ya kepada Gaur Ganda Swami Maharaj pada saat itu ya memberikan suatu hutan dia di Bhubaneswar seperti itu untuk dikembangkan sebagai tempel. Ya, maka kemudian ya Srila Prabhupada memberikan instruksi kepada Gaur Ganda Swami dengan mengatakan bahwa Gaur Ganda Swami, Anda harus ya selalu dalam bagaimana mengatur ya di tempel ini agar selalu ya menggunakan ya
apa itu yang dikenal dengan toleransi dan kerjasama. Jika tidak, maka Anda akan sulit sekali untuk menjalankan tempo ini. Yeah. Which one is first? Cooperative nature is first or tolerative nature is first? Ya, sekarang pertanyaannya dalam hal ini yang mana lebih dipentingkan dalam hal ini? Harus kita mempunyai ya sifat yang selalu bekerja sama atau mentoleransi yang lebih penting? Yang mana lebih penting? Toleransi. Yeah, if you can tolerate, then you can cooperate with your because every individual soul have a different idea, different purifications, and you say one thing, he will say one thing. So if you have tolerance power, then you can cooperate with the other. Ya, dalam hal ini ya yang paling dipentingkan di sini Anda punya sifat toleransi dalam hal ini. Ya, karena dalam kita sebagai sang roh, ya kita mempunyai ide-ide yang berbeda satu sama lainnya. Tapi jika Anda mulai mengembangkan sikap toleransi ini, maka ketika itu ya dengan mudah Anda bisa bekerja sama satu dengan lainnya. Yeah. So then first which one is essential? Tolerance. And this is the sadhu's first quality. Titikkhava. Karunika. First is very tolerant. Dan karena this is nature. Problem will come, many things. Even you are serving Krishna, you are serving Guru, you don't have other intention, people will blame you. People will say many things, but you have to tolerate. Unless you tolerate, like Radharani, why she is very dear to Krishna? Why she is very dear? Everyone criticizing, but she is tolerating. But she never give up Krishna service. Yes. Ya, karena itu jelaskan bagaimana ya kenapa ya toleransi itu sangat penting dalam ini. Karena itu adalah kualitas dari para penyembah. Dengan kata titik sawah. Titik sawah artinya Anda harus melakukan toleransi dalam hal ini. Ya, karena itu ya begitu banyak yang dalam hal ini. Kalau kita bisa mentoleransinya, maka ya dalam hal ini otomatis kita bisa bekerja sama dan kita harus mengetahui kenapa Srimati Radharani dalam hal ini dikatakan sebagai seorang penyembah yang sangat maju dalam hal ini. Ya karena bagaimana ya Srimati Radharani juga dikatakan begitu banyak yang mengkritik tentang beliau, tetapi tetap saja beliau mentoleransinya dan pada saat yang sama tetap menyibukkan dirinya kepada pelayanan pada Krishna. Yes. In Oriya there is a saying, who will win in life's battle? Yeah, life is just like a battle. So who will win in this battle? Dan itu di Orissa itu ada yang pepatah yang mengatakan siapa yang akan menang dalam peperangan ini. Ya karena di dalam kehidupan ini ya tentu saja peperangan itu akan selalu terjadi baik itu dalam diri ataupun dimanapun ya. Dan itu siapa yang akan memenangkannya, dan inilah yang dalam pepatah itu menyampaikan. Ya, one who tolerate, he will win. Karena itu dikatakan ya bahwa orang yang mampu mentoleransi ini, mereka lah yang akan menang. If you don't have tolerance power, you will defeat materially, spiritually. Same problem. Ya, karena itu jika Anda tidak mampu ya mempunyai sifat toleransi dalam hal ini, maka Anda menjadi orang yang selalu kalah, baik itu spiritual maupun material. Yeah, like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, I will blindly serve my spiritual master. Many blame will come from many sides. Many people will criticize. Many things will come, but I will never give up holy name. I will never give up my Guru service. Yeah, many people will say many things. Even you don't have any fault, people will say. People are saying people are saying in India to Radharani. They are saying so many things to Ram. They are saying so many things to Krishna. People will say, but I will never give up chanting. I will never give up my Guru service. Yeah, then you can tolerate. Karena itu Bhaktivinoda Thakur menjelaskan bagaimana Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur yang menyampaikan bagaimana ya saya akan secara buta mengikuti apapun yang disampaikan guru dalam hal ini ya dan karena itu saya akan tidak pernah meninggalkan yang namanya pelayanan kepada pada guru saya, kepada Krishna dalam hal ini, dan saya tidak akan meninggalkan pengucapan nama suci.
ya meskipun ya begitu banyak ya orang menyampaikan hal-hal yang buruk ataupun ya dalam hal ini, bahkan itu tidak hanya terjadi dalam hal ini, dalam kasus ini tidak hanya terjadi kepada kita, tetapi bahkan sampai sekarang di India itu banyak masih ya mempertanyakan tentang ya siapa seperti Radharani, hal-hal yang buruknya seperti itu, ataupun dalam hal ini bahkan mereka yang menyampaikan tentang hal yang buruk tentang Rama ya, dan hal-hal yang dalam hal ini ya menjelek-jelekan seperti itu. Karena itu ya saya tidak akan pernah ya dalam hal ini meninggalkan yang namanya pelayanan saya kepada guru saya dan kepada pelayanan kepada Krishna dalam hal ini. So why will tolerate? People will blame us. People will unnecessarily criticize us. Why will tolerate? Because we are tolerating for a higher purpose. We have a higher purpose. Ya, karena itu pertanyaannya sekarang, kenapa kita mentolerir ya segala sesuatu ya yang kadang ya dalam hal ini ya memberikan kita ya dalam ini cobaan dalam hal ini ya, kenapa kita melakukan? Karena kita melakukannya ini untuk mencapai tujuan kita yang tertinggi. Karena itu kita mempunyai suatu tujuan yang tertinggi. What is that higher purpose? Apa yang dimaksud dengan tujuan tertinggi ini? Well, tolerating and cooperating for higher purpose. That higher purpose is receiving Guru's mercy. Ya, We want mercy from Prabhupada. We want mercy from spiritual master. Even some blames is coming, many things is coming, but we have to tolerate and cooperate because we have higher purpose. Yeah. Ya, karena itu ya kita kenapa kita mentoleransi dalam hal ini? Ya, karena kita mempunyai suatu tujuan yang tinggi. Tujuan yang tinggi itu adalah bagaimana kita mendapatkan karunia dari guru kerohanian kita. Ya, karena segala sesuatu yang kita mentoleransi segala sesuatunya ya dalam hal ini agar kita mendapatkan berkat dari guru kerohanian kita dan juga karunia dari Tuhan. Prabhupada used to say, when I am in West, your father, mother always criticize me and always putting me in trouble. When I'm in India, Brahmins and my god brothers, they are always criticizing me. So where I will go? Still, I'm only focusing on my spiritual master. I'm tolerating everything. Yeah. Don't think someone became a great devotee without being tolerance quality. No, that is not possible. You have to tolerate. Yeah. You have to cooperate. Ya, karena itu ya Srila Prabhupada sering mengatakan kepada murid-muridnya itu yang masih muda, kalau saya di barat, saya juga sering disalahkan, tapi yang disalahkan oleh orang tua kalian. Ya. Kemudian kalau saya ke India, maka saya disalahkan guru saya ya dari keluarga besar dalam asosiasi Prabhupada dalam hal itu. Sekarang kemana saya akan pergi? Ke semua tempat saya selalu disalahkan dalam hal ini. Tetapi saya tidak memfokuskan kepada hal-hal itu. Tetapi saya lebih memfokuskan apa yang pelayanan yang diberikan kepada guru kepada saya hanya memfokuskan dalam hal itu. Yeah, if you go to America, you can see how Prabhupada tolerated. Small room, Second Avenue, all hippies sleeping on the verandas. Sometimes there is no space even to walk, going to room. Prabhupada jumping over there. Yeah, small room and heavy cold, 70 years. How he tolerate? Why he tolerate? Ya, kalau just for guru. Karena itu ketika ya kita tahu bagaimana Srila Prabhupada pertama ya tiba ya, dan itu tinggal di Second Avenue di New York itu bagaimana di sana ya ruangannya itu sangat kecil sekali, bagaimana beliau mentoleransi bisa tinggal di tempat yang sangat kecil itu. Belum lagi orang-orang yang di sana para hippie itu mereka tidur di depannya seperti itu. Jadi bahkan untuk berjalan saja tidak ada tempat dalam hal ini, dan ini sangat bagaimana ya Prabhupada dalam hal ini mentoleransi ya dalam hal ini kepada mereka dengan kondisi dan di usia yang 70 tahun, kemudian ya musim yang sangat dingin seperti itu, bagaimana beliau mentoleransi hal ini. When Prabhupada in Second Avenue, I was hearing from Prabhupada disciple. At that time, few persons used to come, and mostly they are intoxicated. Yes, smoker, drunkards, they used to come. Yeah.
Jadi ketika hal ini ya murid Srila Prabhupada ya menyampaikan ini, saya mendengar dari mereka tentang bagaimana awalnya Srila Prabhupada di ya Second Avenue ini, dan itu dikatakan ya yang pada saat itu ada beberapa orang yang selalu ya datang ke sana, dan itu orang-orang ini adalah seorang pemabuk ya, dalam hal ini ya orang yang minum minuman keras seperti itu ya, dan ini adalah orang-orang yang canduan seperti itu. Semuanya datang ke orang-orang itulah yang datang kepada Srila Prabhupada. Yeah, they're not taking bath, you know, hippies. They're not taking bath. Their dress is, they don't have dress like half naked dress, and intoxicated. They will come only for prasad, halwa prasadam, and Prabhupada will perform kirtan. They will sleep in front of Prabhupada. Only prasad that they will wake up. And when some devotees, some hippies become devotees, they complain, "Why Prabhupada you distribute prasad to them? They are only coming here sleeping and only taking prasad." Dan itu dijelaskan ya ketika Srila Prabhupada ya pada saat itu ya mereka didatangi oleh orang-orang ini, orang-orang yang dalam ya dikatakan kecanduan seperti itu, dan mereka datang ke sana hanya untuk tidur saja, tapi pas jam persad ya, karena Prabhupada membagikan persad halawa yang gratis seperti itu, mereka bangun gitu. Dan kadang-kadang kemudian ada beberapa yang sudah menjadi penyembah ya karena pengajaran Srila Prabhupada, dan mengatakan, Prabhupada, kenapa diberikan orang-orang ini tinggal di sini? Dia makannya hanya tidur, kerjanya tidur saja, dan jam persad saja bangun. And one washroom was there, restroom. Nowadays called restroom, bathroom. One room. They are also using, Prabhupada also using. Yeah. And one day, among this hippies, one person, he bring toilet paper, tissue paper, and offer to Prabhupada in class. Yeah. Dan suatu ketika ya Toilet paper is offering in class. Yes. Dan pada saat itu yang terjadi adalah ya bagaimana di sana hanya ada satu kamar mandi saja. Di kamar mandi itu Prabhupada juga mandi ataupun ya berkegiatan dalam hal ini, dan di saat yang sama orang-orang yang datang juga masuk ke sana begitu. Ya dalam jadi mereka campur aduk ya, hanya sekarang satu kamar mandi dalam hal ini. Ya, dan suatu saat ketika Prabhupada menyampaikan kelas, ada seorang ya orang hippie ini membawa ya toilet tisu, boleh dikatakan di sana, diberikan kepada Prabhupada. Because they are intoxicated, and you know what Prabhupada said? Prabhupada said to devotee, you see how he is serving Krishna. How he is serving devotee. Even, yeah, he brought tissue paper for us. He is serving Krishna. Prabhupada said, everyone is serving Krishna. Even he is a hippie person, but he is giving something. Prabhupada, yes, he is serving Krishna. Dan itu dikatakan orang yang sedang memberikan ya toilet tisu ini adalah dalam keadaan yang dikatakan dalam keadaan kecanduan seperti itu. Mereka seperti tidak sadarkan diri. Ya tentu banyak yang murid-muridnya yang seperti itu, pengikut dari Prabhupada yang mengatakan kenapa bawa tisu, toilet tisu. Tetapi apa komentar dari Srila Prabhupada? Prabhupada mengatakan, lihatlah, yang mereka juga ingin melayani Krishna dengan memberikan toilet tisu ini. Dan kemudian ya kemudian ya semuanya Prabhupada melanjutkan yang mengatakan dengan cara ini mereka semua melayani Krishna. Yes. So why is so great? Why Srila Prabhupada is so great? He tolerates so much for his guru. 70-year-old age, not his own country, going to West and starting his mission through hippies. They don't know this Sanatana Dharma. They don't know Bhagavad Dharma. So tolerate so much for his guru. Now he is great. All over the world, everyone is worshipping him as Guru, Jagat Guru. Yeah. Dan karena itu kenapa Srila Prabhupada yang begitu agung? Karena Prabhupada melakukan satu hal, yaitu demi gurunya beliau mentolerir begitu banyak hal. Ya tentu saja ya dalam hal ini gimana yang mendidik ya para hippies ini, kemudian ya kemudian dia mampu kemudian dari menjadi para penyembah, dan kita melihat hasilnya di mana-mana di seluruh dunia sekarang ya, dan karena sikap toleransi yang sangat luar biasa ya demi kepuasan gurunya, inilah
sekarang sila Prabhupada di mana-mana, bahkan begitu agungnya, bahkan setiap ya di semua negara itu memberikan sembah sujud ataupun mereka bersujud kepada sila Prabhupada dalam hal ini. Yeah. You can mention someone's name, someone devotee's name, pure devotee's name, who don't have tolerance quality. Pure devotee means they tolerate everything. They tolerate everything. Therefore, Krishna established him as pure devotee. Dan karena itu dikatakan, apakah Anda bisa menyebutkan seorang yang dikatakan sebagai penyembah murni, tapi tidak ada toleransinya? Tidak mungkin. Karena penyembah murni, kualitas utamanya adalah mereka bagaimana mampu mentoleransi segalanya dalam hal ini. Without being tolerant, you can't become great. That is the essence. Unless you tolerate, you can't become great. Dan karena itu, ya esensi dari yang ingin disampaikan di sini hanya dengan melakukan toleransi seseorang bisa dikatakan menjadi orang yang sangat agung dikatakan ya dengan sikap toleransi ini. Yes. You see in case of Bhisma Dev. Dalam hal ini kita bisa melihat dari bagaimana tentang Bhisma Dewa. 400 years he was tolerating. 400 years he was with Duryodhana. One day you cannot stay with Duryodhana one day. But Bhisma Deva was tolerating, he was cooperating with Duryodhana 400 years. Yang dikatakan contohnya Bhisma Dewa, ya Bhisma Dewa ya dalam hal ini selama 400 tahun mentoleransi apapun yang dilakukan oleh yang namanya Duryodhana. Coba ya Prabu Gadadhar, kalau Anda bisa mentoleransi apa yang dilakukan ya dalam hal ini kelicikan dari ya Duryodhana seperti itu, ya pasti bahkan satu hari pun Anda tidak mampu mentoleransinya. Tetapi ya Bhisma Dewa selama 400 ya tahun dikatakan mentoleransi dari Duryodhana ini. Not only Duryodhana, Shakuni was there. friend. And Bhisma Dewa is Mahajan. Dan karena itu dikatakan tidak hanya dengan ada satu Duryodhana, tapi ada juga Shakuni ya. Beliau harus mentoleransi juga Shakuni. Ya karena itu pada akhirnya beliau sekarang dikenal adalah salah satu dari Mahajana ya Bhisma Dewa karena mentoleransi kedua orang. After few days again Karna came. Karna, Shakuni and Duryodhana. Yes. They're in one line, Guru Parampara. Shakuni Guru Parampara. Yeah. Dan karena itu setelah ya mentoleransi dua ini kemudian muncul juga Karna lagi satu. Ya sekarang ada 3 orang ya Shakuni, Duryodhana dan Karna. Ya karena itu mereka juga satu parampara ya di bawah Shakuni gitu. Ya, Guru Shakuni is Guru Parampara camps. Yes. Karena Shakuni adalah gurunya, maka mereka yang di bawahnya ini adalah satu guru parampara. And Vidur, he can tolerate. Although he's pure devotee, but his lila is different. He said, I cannot tolerate what Duryodhana is doing. He's insulting. I am his father. He's insulting. He's insulting Bhisma Deva. I cannot stand. Yeah. Ya, therefore Vidur left. Karena itu Widura bahkan ya tidak mampu pun dalam hal ini. Ya tentu saja dalam hal ini lila yang berbeda seperti itu. Tetapi Widura sendiri mengakui ya bagaimana saya tidak mampu mentoleransi karena ya bahkan saya yang seharusnya dianggap seperti ayahnya dia telah menghina begitu kerasnya kepada saya, bahkan itu masih saya bisa mentoleransi, tetapi bagaimana dia menghina ya kakek Bhisma dalam ini saya tidak bisa mentoleransinya. So someone may ask question, he is pure devotee, Vidura is pure devotee, why not tolerate? Sekarang mungkin akan muncul lagi pertanyaan, sekarang Vidura adalah seorang penyembah yang murni dalam hal ini. Ya kenapa dia tidak mampu mentoleransinya? Gitu lagi pertanyaan. Vidura knows very well. Duryodhana knows me that I am supporter of Pandavas. So Duryodhana will always criticize me. By criticizing, he will commit Vaishnava offense. In future, it is harmful for him. Why I will stay here? Better I should go. Dan karena itu ya kenapa ya dalam hal ini ya dikatakan Widura ya tidak mau toleransinya karena beliau tahu ya bahwa
Duryodhana ini mengerti bahwa ya saya sebagai pendukung dari para Pandawa dalam hal ini. Ya karena itu ya tiap saat ya Duryodhana akan mengkritik saya dalam hal ini. Dan tentu saja di sisi yang lain dia akan segera terus melakukan yang namanya Vaishnava Aparada kepada Widura dalam hal ini. Karena itu apa gunanya saya tinggal di sini? Karena itu saya harus meninggalkan tempat ini dalam poin ini. But Bhismadev was tolerating because he have a higher purpose. He already promised to his father to fix this kingdom. Tetapi sekarang di sisi yang lain Bhismadev kenapa mau mentoleransinya? Karena sebenarnya Bhismadev mempunyai ya tujuan utamanya, yaitu salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana dia telah berjanji kepada ayahnya untuk menjaga ya kerajaan ya dan mengatur sedemikian rupa agar ya kerajaan itu sesuai dengan keinginan dari ayahnya. Yeah, if you want to become pure devotee, if you want to return back to Golok Vrindavan, you have to following the footstep of Bhismadev. For your guru, for Krishna, you have to tolerate. There is no other way. Dan karena itu jika Anda punya tujuan yang lebih tinggi dalam hal ini, ya Anda harus mentoleransinya seperti Bhismadewa. Ya dalam hal ini jika Anda punya tujuan untuk kembali kepada Tuhan, maka satu hal yang Anda harus ya tetap ingat bahwa Anda harus bisa mentoleransi ya dan bekerja sama ya dalam hal ini agar bisa mencapai tujuan Anda. Therefore, even Duryodhana, even Bhismadev have love for Pandavas but fighting for Duryodhana. Heart is for Pandavas, body is for Duryodhana. Karena itu Bhismadewa dalam hal ini ya dikatakan mempunyai hatinya di para Pandawa tapi berjuangnya bersama Duryodhana, berperang di pihak Duryodhana. Yeah, Duryodhana knows very well. If only Bhismadev want, then within 2-3 days you will finish Mahabharata. But Bhismadev is not fighting nicely. From his heart, he is not fighting with Pandavas because you have love for Pandavas. He knows very well. Therefore, he's chastising. Yeah, you should give up this post. You should not become, how can I say, prime, chief, like chief of the commander. You should give up chief commander post. Karna will become chief commander because you are not fighting very well. Then Bhismadev said, okay, tomorrow I will kill Pandavas. Don't worry. I will kill Pandavas. Yeah, that is the trick. You are suffering like anything. You know, you love someone, but you have to fight with him. Dan tentu saja di sini, ya sebenarnya Duryodhana sangat mengetahui bagaimana ya para dikatakan ya dengan kehadiran Bhismadewa ini sebenarnya Mahabharata ini tidak akan berlangsung bahkan tidak lebih dari 3 hari. Cukup untuk semuanya hancur seperti itu jika bertempur dengan. Tetapi karena perasaannya selalu bersama Pandawa, ya yang terjadi adalah ya sebenarnya Bhismadewa tidak begitu suka bertempur melawan mereka, atau dengan kata lain enggan ya, tidak benar-benar serius dalam hal ini. Ya karena itu ya Duryodhana menjadi sangat marah dan mengkritik ya kakek Bhisma dengan mengatakan, Anda tidak benar-benar ya untuk berusaha untuk memenangkan perang ini. Karena itu ya Anda tidak becus menjadi pemimpin dari ya pasukan ini. Karena itu mulai besok ya kalau Anda tidak ya bertempur dengan sungguh-sungguh, maka itu Anda harus berikan kepada Karna posisi Anda. Ya karena itu ya untuk menenangkan ya Duryodhana, ya kemudian Bhismadewa mengatakan, ya Anda lihat besok, ya jangan khawatir, saya akan mengalahkan mereka, membunuh mereka para Pandawa ini. Yes. Therefore, you see, this is even Mahajan, how tolerating. To please Duryodhana, he said, okay, I am promising, within tomorrow evening, tomorrow sunset, I will kill Pandavas. These 5 arrows, this is for Bhimsen, this is for Arjun, this is for Nakul, this is for Sahadev, this is for Yudhishthira. I am promising. I am Ganga's son. Within these 5 arrows, these 5 arrows is reserved for Pandavas. And within tomorrow evening, next day, I will kill all Pandavas. Yeah. And Duryodhana become happy. Yes, because Bhismadev promise means he will kill. No doubt. Ya, dan kemudian ya Duryodhana terus menekannya. Kemudian ya bagaimana kakek Bhisma ya dengan mengatakan, ya saya janji ya
sampai sore besok ya semua Pandawa akan meninggal. Saya sudah menyiapkan 5 panah utama ini untuk ya Yudhistira Maharata, ini untuk Bima, ini adalah untuk Arjuna, ya ini Sahadewa, Nakula. Ya dalam hal ini saya sudah menyiapkan ya 5 ya anak panah ini, dan saya berjanji ya sebelum sampai matahari terbenam saya akan membuat mereka sudah meninggal seperti itu. Dan kemudian ya Duryodhana dalam hatinya begitu gembira. Kenapa? Sekali Bhismadewa sudah berjanji, itu artinya itu pasti akan terjadi. And after promising, whole night he was crying, praying to Krishna. How can I kill Pandavas? How can I kill Pandavas? It's not possible for me. And whole night he is crying. And Krishna came to know. Oh, Bhismadeva already promised to kill Pandavas, but this is not possible. But this is not possible. Who can kill Pandavas? I am present here. Who can kill Pandavas? And Bhismadeva also praying. You see how he tolerating? Because Duryodhana's Ashta is, he promised. But again, he's crying. This is Mahajan's life. He's crying. Then Krishna immediately give intelligence. You see how Krishna giving intelligence? Immediately Krishna give inspiration to Duryodhana. And Duryodhana suspect, maybe Krishna will come and this night he will take these 5 arrows. I should go and I should beg these 5 arrows to Bhismadeva. Give me these 5 arrows. Tomorrow morning, when fighting will start, I will hand over to you. Krishna gave this idea because Krishna knows if these 5 arrows is within, if it is in hand of Bhismadeva, surely Pandava will die. Because he is Kshatriya. He is already took promise. Dan karena itu ya dijelaskan bagaimana ya dalam hal ini ya ketika awalnya ketika Bhismadewa berjanji seperti itu kepada Duryodhana, dan kemudian ya yang terjadi adalah ya Duryodhana sangat bahagia ya karena itu ya dia sudah yakin bahwa dia pasti akan membunuh ya para Pandawa ini. Tetapi karena ditekan seperti itu ya setelah Duryodhana meninggalkan tempat itu, dan kemudian ya Bhismadewa terus menangis dalam hatinya. Bhismadewa terus menangis dan mengetahui ini Krishna yang kemudian yang berada dalam hati, kemudian dia mengetahui hal ini. Oh, Bhismadewa telah berjanji ya kepada Duryodhana akan menghabisi para Pandawa besok. Dan karena itu ya sebenarnya inilah kehidupan para acarya, terus menangis ya dalam kondisi yang seperti itu. Bagaimana mentoleransi dalam hal ini. Dan karena itu dia kemudian mengetahui ini, Krishna kemudian memberi inspirasi kepada ya Duryodhana bagaimana dia harus mengambil ya bagaimana 5 ya anak panah ini ya, bagaimana kalau ini tidak diambil nanti besok tidak akan terjadi seperti itu. Karena itu dia berusaha dengan memegangnya, besok kita berikan ya kelima anak panah ini, dipastikan para Pandawa akan habis dalam hal ini. So midnight Duryodhana came and locked the door. Bhismadeva's door. Because Bhismadeva whole night is crying, praying to Krishna. And when Bhismadeva opened the door, Duryodhana pay obeisances. Please give me this 5 arrows. Tomorrow I will hand over to you. Because this is Krishna's desire. Let Duryodhana should keep these 5 arrows. Then I will bring these 5 arrows from Duryodhana's hand. It is easy, but I cannot bring from Bhismadeva these 5 arrows. If these arrows in hand of Duryodhana, then I can cheat Duryodhana anyhow. Yes, and that happened. Bhismadeva handed over these 5 arrows to Duryodhana. And Duryodhana became very happy. Yes. Tomorrow I will hand it over. Dan kemudian ya akhirnya Duryodhana karena diinspirasikan oleh Krishna untuk segera berusaha mengambil ya 5 anak panah tersebut, dia datang malam-malam kepada kakek Bhisma dan mengetuk ya dalam hal ini pintunya, kemudian mengatakan kakek Bhisma, dan kemudian kakek Bhisma membukanya dan kemudian mengatakan, kakek Bhisma, saya ingin mengambil 5 anak panah itu dan besok pagi saya akan memberikan kepada Anda. Ya, karena di sini sebenarnya adalah
Krishna mempunyai keinginan. Karena itu ya Duryodhana terinspirasi dalam hal ini. Karena Krishna mengetahui kalau itu masih di tangan ya 5 ya anak panah ini di tangan dari yang dikenal kakek Bhisma, itu tidak mungkin diambil seperti itu. Karena itu ya kalau diberikan kepada Duryodhana, nanti saya mudah sekali menipu Duryodhana dalam hal ini. Karena itu Krishna menginspirasikan agar seperti itu, sehingga dengan mudah bisa ya mengambil 5 anak panah tersebut. At that time Arjuna was snoring, sleeping and snoring. Snoring, sleeping and snoring. Krishna came, said, Arjuna, wake up, you are sleeping? You don't know what is happening. He said, you are here. I don't have to think anything. You are here. Why I think so? You are with me. I don't have any anxiety. Dan pada saat itu terjadi adalah pada saat yang gawat seperti itu, yang terjadi adalah Arjuna malah sedang enak-enak tidur dan juga mendengkur gitu. Dan ketika itu Krishna membangunkan, Arjuna bangun ya seperti itu. Dan kemudian Krishna mengatakan, kemudian Arjuna bangun, ada apa seperti itu? Kamu tidak tahu apa yang terjadi ini. Dan kemudian Arjuna menjawab, kan sudah ada Anda Krishna, jadi saya nggak perlu khawatir, saya tenang tidur saya dengan kehadiran. Yeah. Krishna said to Arjuna, you help me. Arjuna said, I Sudhi, you have to help me. How can I help you? He said, no, don't preach me. This is not preaching time. You have to help me. Because within tomorrow evening, you will die. You help me. He said, how can you have to protect? How can I help? Yes. Krishna said, Arjuna, you should help me. Arjuna said, how can I help you? Your job to help me. Ya, karena itu Krishna ya mengatakan kepada Arjuna, oh Arjuna, ya tolonglah saya ini seperti itu. Ya kalau tidak kita semua akan mati dalam hal ini. Ya dan karena itu sebaliknya Arjuna mengatakan, bukannya sebaliknya, Anda yang harus melindungi saya seperti itu. Kenapa? Bagaimana saya mampu bisa melindungi Anda dalam hal ini? Krishna said, Arjuna, don't preach to me. This is very dangerous time. Don't preach to me. Don't joke now. Just go and approach Duryodhana and beg him 5 arrows. These 5 arrows reserved for tomorrow war. Tomorrow they will kill 5 Pandavas. Tomorrow he will kill 5 Pandavas. Be careful. He said, how can I ask to Duryodhana? Give me 5 arrows. Krishna said, I know. I will give you trick. I will give you the formula. How to beg. Yeah. Dan kemudian ya karena pernyataan tadi mengatakan Anda yang harus melindungi Anda. Kemudian ya dalam hal ini ya Krishna mengatakan jangan ya melakukan pengajaran sekarang kepada saya. Ini masalah gawat ini, jangan Anda mengajarkan dalam hal ini sekarang. Ini bukan waktunya. Ya terus bagaimana? Apa yang saya bisa lakukan dalam hal ini? Ya dalam hal ini kepada ya kemudian Krishna mengatakan jangan khawatir. Ya sekarang Arjuna pergilah kepada Duryodhana dalam hal ini. Ya Anda dalam hal ini mengetahui bagaimana Duryodhana telah mengambil ya 5 ya anak panah yang sangat berbahaya ini yang dimana digunakan besok pagi untuk Bhisma untuk membunuh kalian semua ya 5 bersaudara. Dan karena itu ya Anda harus ya dalam hal ini ya segera melakukan itu. Dan kemudian Arjuna mengatakan bagaimana saya bisa mengambilnya dalam hal ini? Oke, kamu dengarkan saja dari diriku bagaimana caranya. Yes. Then Duryodhana said, Krishna said to Arjuna, Arjuna said, if I will beg to Duryodhana, Duryodhana will deny it. He said, no. Duryodhana promised you, when you help Duryodhana in Jakhya, you help to recuse Duryodhana from the Jakhya's hand. At that time, Duryodhana want to give you something, but you denied it. Now you ask to Duryodhana, give me this 5 arrows. Yeah. Give me this 5 arrows. This is the time now. Pada saat itu ya mengatakan kalau saya yang minta itu tidak mungkin diberikan. Karena itu Anda lah yang harus pergi ke sana. Anda jangan lupa ketika dia ditawan dalam hal ini ya bagaimana ya Duryodhana pada saat itu ditawan ya oleh golongan apa? Gandharwa ya pada saat itu para Gandharwa, dan begitu dikatakan bagaimana ya beliau Arjuna telah menyelamatkan Duryodhana dan dia telah berjanji nanti suatu saat jika Anda memerlukan pertolongan Anda bisa meminta dari saya dan saya akan memberikan apapun yang Anda butuhkan dalam hal ini. Karena itu ya Anda datang ke sana dan mintalah dari 5 anak busur ini ya dalam hal ini. 5 anak panah ini, sorry. And same night, midnight, Arjuna again went to Duryodhana's palace.
Duryodhana stand and knocking door. Brother, just open your door. And Duryodhana opened, he saw and became happy. He's thinking, okay, maybe Arjun wants to surrender. Arjun wants to surrender. Yes, therefore he came in midnight. Yeah. Dan kemudian akhirnya ya Arjuna ya datang dengan dalam hal ini ya mengikuti perintah Krishna ya pergi ke tempat campnya dari ya Duryodhana dalam hal ini dan mengetuk ya pintunya dan mengatakan kakak tolong buka seperti itu. Dan kemudian mendengar ya suara Arjuna ya Duryodhana bahagia sekali. Pasti nih Arjuna sekarang ingin menyerahkan diri kepada saya, sekarang sudah menyerah dia sekarang. He said, oh, brother, you promised me something. Now please you give me 5 arrows. And Duryodhana became shocked. How you came to know that this 5 arrows is with me? How you came to know? First you said, then I will give you. I will 100 every 5 arrows. How you came to know that this 5 arrow is meant for you, 5 Pandavas, and I will, Bhismadev will kill tomorrow? And these 5 arrows is with me. How you came to know? First you said, then I will give you. Dan kemudian secara langsung Arjuna mengatakan, kakak, ya saya membutuhkan bantuan ya seperti yang Anda janjikan. Karena itu berikanlah 5 anak panah ya kepada saya. Dan kemudian Duryodhana menjadi shock, dia sangat terkejut di dalam dirinya. Ya seharusnya saya bilang dulu saya punya 5 anak panah, baru dia memintanya. Tapi apa? Ya bagaimana dia tahu bahwa saya yang memegang ya anak panah itu? Ya kemudian Duryodhana berpikir itu gimana dia tahu? Ya seharusnya saya ngasih tahu dulu baru dia memintanya. Tapi dia langsung memintanya tanpa pun siapa yang mengasih tahu seperti itu. Ya Duryodhana dalam ya keterkejutan seperti itu. And Arjuna is so simple-hearted. He said, I was sleeping. Krishna made me wake up. And Krishna said me, just go and bring 5 arrows. I am following Krishna. Krishna said everything. Then Duryodhana said, oh, Krishna is doing everything. Krishna is the hero of Mahabharata. He's creating all these problems for me. Yeah, Arjuna was not cooked. He said, I was sleeping in my bed. Krishna made me wake up and sent to you. He said, back 5 arrows from Duryodhana. I am following Krishna. Dan kemudian ya dengan ya tentu seperti orang yang lugu seperti itu, dia menjawabnya dengan tenang. Ya sebenarnya saya mengetahui hal ini ya karena sebelumnya saya tertidur, kemudian saya dibangunkan oleh Krishna dan Krishna mengatakan Anda mempunyai 5 anak panah ini dan Krishna menyuruh saya untuk mengambilnya dari Anda. Dan karena itu dia menyampaikan secara lugu seperti itu kepada Duryodhana dalam hal ini. Dan kemudian Duryodhana mengetahui, oh sebenarnya Krishna lah yang mengetahui hal ini. Dia mengetahui segala sesuatunya. Dia adalah hero, artinya pahlawan yang sebenarnya dari para Pandawa ini. Yeah, next morning when Bhismadev said, give me 5 arrows. Then Duryodhana said, because Bhisma still Duryodhana suspect, maybe Bhismadev informed these things to Krishna. Therefore, next day he promised. Okay. So Krishna arranging. Krishna just took 5 arrows through Arjun. Okay, today I will break the Krishna's bow or I will kill Pandav just to please pacify Duryodhana. Bhismadev played tricky role. Ya, dan itu diarahkan ya karena itu ya Duryodhana kemudian juga berpikir pasti ini dikasih tahu oleh kakek Bhisma ya kepada Krishna sehingga Krishna mengetahui hal ini karena itu lebih menekankan ya dalam hal ini ya apakah kakek ya menyampaikan ini kepada ya Krishna dalam hal ini ya di mana ya paginya ketika kakeknya mengatakan bahwa di mana ya kelima anak panah itu, dia mengatakan sudah diambil ya oleh melalui Arjuna ya dan karena itu ya dia menjadi sangat marah kepada kakek Bhisma dalam hal ini. Karena itu untuk menenteramkan hati Duryodhana yang mengatakan, oh Krishna yang mengambilnya, saya akan membuat ya dia akan melanggar sumpahnya. Ya, di mana dia tidak akan mengangkat senjata. Hari ini dia harus mengangkat senjatanya dalam hal ini. Ya, itu hanya untuk menenangkan hati Duryodhana.
You don't think even the Mahajanas, their life is so difficult. They tolerate. Even Bhishmadev, how even Bhishmadev give up weapon, fighting? How he give up? Because he told me, I will not fight with anyone. And I will not fight with someone who is a woman. I will not fight with any woman. Dan dalam bagaimana itulah kehidupan dari para mahajana. Mereka akan mentoleransi segala sesuatu. Dan bagaimana Anda bisa melihat bahkan dalam kehidupan ya Bhismadewa sendiri ketika berhadapan dengan si Kandi seperti itu, ya beliau meninggalkan semua senjatanya karena sudah mengatakan janjinya, saya tidak akan bertempur dengan wanita, melawan wanita. Yeah, then Srikhandi came. Srikhandi, yeah. And Krishna, Bhismadev saw, see, only by seeing Srikhandi gave up. And at that time, Arjuna, his own disciple, own grandson. He has so much love for Arjuna. Make an arrow band. You tolerate everything. Yeah, everyone also said, okay, why Bhismadev is sleeping on arrow bed? He committed a mistake. Because when Dushasana was naked Draupadi, he was silent. But still he was tolerating. In Mahajana's life, you see, devotees always tolerate. Why? For higher purpose, to please Guru and Krishna. You have to tolerate. There is no other option. No second option. Only one option. You have to tolerate, you have to serve. Dan bagaimana ya kehidupan dari Bhismadewa ya dalam hal ini untuk menjelaskan mentoleransi segala sesuatu. Bahkan ketika itu Sri Kandi lewat seperti itu karena sudah janjinya tidak akan membunuh ya berperang dengan wanita seperti itu. Yang terjadi adalah bagaimana ya pada saat itu ya muridnya sendiri, kemudian cucunya sendiri ya Arjuna yang menyerang ya dengan anak panah yang begitu banyak sehingga ia harus ya menjadi ya di badan Bhisma itu seperti halnya tempat tidur untuk Bhismadewa dalam hal ini ya, dan kemudian ya dia harus mentoleransi hal-hal seperti ini yang terjadi dalam hal ini ya, dan dia juga dalam hal ini ya bagaimana ya mentoleransi ya segala hal yang terjadi dalam hal ini. Dan karena itu ya seorang mahajana kehidupannya hanya bagaimana mentoleransi dan mentoleransi segala sesuatunya. But at the end, Krishna came. End of his lifespan, when he was ready to give up body, Krishna came. If you tolerate, then you will win. If you don't tolerate, you will fail. Yeah, you can't win. Ya, dan kemudian tentu saja yang terjadi adalah tentu saja ketika di dalam ya kasur dalam bentuk anak panah ini Bhismadewa tertidur di sana, artinya pada saat itu, dan akhirnya di akhir kehidupannya Tuhan sendiri yang datang untuk hadir untuk melihat ya, dan pada akhirnya seperti itulah yang terjadi. Jika Anda mampu mentoleransi, maka Anda akan mencapai tujuan Anda. Yeah. If you don't tolerate, if you don't cooperate, then Guru will not happy. If Gurudev will not happy, Prabhupada will not happy, Parampara Acharya will not happy, then how can we receive mercy? Therefore, we have to tolerate and we have to cooperate. Ya, karena itu ketika ya dalam hal ini kita tidak mampu mentoleransi, maka Guru kita tidak bahagia, Krishna juga tidak bahagia dalam hal ini. Ya, dan bagaimana kita akan nanti mencapai dalam tujuan kita. Ya. Karena itu kita harus mampu selalu berusaha mentoleransi apapun yang ya dalam hal ini untuk mencapai tujuan kita. Yes. And how can, one last question, how can you develop this tolerance quality? Ya, dan sekarang pertanyaannya yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan kualitas yang bisa mampu menoleransi segala sesuatu. Because that is divine quality. Karena ini adalah dikatakan sebagai yang kualitas yang rohani, dalam hal ini yang sangat rohani. Nah, Gurudev used to say, if you do Hari Bhajan nicely, if you always sincere chanting, performing bhakti, only by your bhajan, if you perfectly chant, always focus on your chanting, Prabhupada's principles, then you develop tolerance capacity. Yeah, you will develop mood of goodness, then you can tolerate. In passion nature, you cannot tolerate.
Ignorance nature you cannot tolerate. Only in goodness you can tolerate. So if you perform bhajan nicely, then you can tolerate. Then you can please Guru and Krishna. Karena itu Guru Dev menyampaikan dalam hal ini bagaimana Anda mempunyai kualitas toleransi itu. Ya hanya jika Anda yang mampu menyempurnakan hidup Anda dengan cara melakukan hari bhajan yang dengan ya dikatakan dengan penuh ya dalam hal ini penuh dengan hal yang namanya selalu fokus pada ya hari bhajan ini ya di mana Anda dengan cara itu maka kapasitas Anda untuk mentoleransi segala sesuatunya akan bisa naik seperti itu, sehingga dengan ya menyempurnakan terutama fokus dalam mengucapkan nama suci Tuhan ya di mana ketika Anda terus mengucapkan nama suci Tuhan ini maka semua ya kualitas ini ya pada umum Tuhan dan pada saat yang sama sebenarnya kita harus mempunyai kualitas yang dalam sifat kebaikan ini. Yeah. When devotees cooperate each other, like when brothers cooperate each other, father become very happy. When devotees cooperate each other and serve parampara, acharyas, guru, deities, then guru become very pleased, acharyas become very pleased. We receive mercy. Ya sama seperti halnya ya bagaimana seorang ayah jika melihat anak-anaknya ya saling ya dalam hal ini bekerja sama ya seperti itu maka beliau akan secara otomatis bahagia. Seperti itu juga guru ketika dalam ya di semua dalam hal ini dalam masyarakat kita bekerja sama untuk melayani Srila Prabhupada, kemudian guru parampara dan kemudian juga ya arca seperti itu, maka secara otomatis guru kerohanian kita akan menjadi sangat puas. Yes, therefore we are praying to Guru. Gurudev Kripa Bindu Diya Karoi Dase Rana Pikya. In that song, Sakala Sahana Sahane Karite Sakati Sakana Sahane Bala Diya Kara Nijo Manes. Give me power to tolerate everything. We have to pray every day to Prabhupada, Acharyas, Vaishnavas. Give me power. I can tolerate, then I can serve Guru and Quran. Yeah. Ya dalam lagu bagaimana ya Guru Dev Sakala Sahane Bala Diya Koro ya itu ya, dalam hal ini ya seseorang ya bagaimana guru kerohanian mohon memberikan hamba kekuatan dalam mentoleransi segala sesuatu. Okay, now this is time. If you have some question, it's going to be nice. Ya kalau ya sampai saat pelajarannya dihentikan sampai ini ya kalau ada yang bertanya silakan. Yes. Yeah. Okay. Hari Krishna Guru Maharaj. Sekarang kita Hari Krishna diucap habis-habisan di medsos, jadi beberapa penyemarah melayani mereka ya tidak memiliki toleransi seperti itu. Ada juga yang diam dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya kita bersikap ya, karena ya untuk ke depan gerakan kesadaran Krishna kita ini menjadi maju seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga bertentangan antara satu dengan yang lain. Ada yang lebih baik diam saja, jangan komen. Ada yang komen terus, akan bertengkar di medsos itu seperti bermarah mau just in now social media many people don't like us, so many pro and contra diction. Yeah, this is social media, this is not spiritual media. Its name is good, I like its name. This is social media, this is for social people. We are spiritual persons. This is not, never it is mentioned spiritual media. This social media. Yeah. The discussion, comments, yeah, that is not spiritual things. Yeah. Jadi itu yang dikatakan ya langsung dijawab oleh Maharaj ya bahwa ini disebut dengan sosial media. Saya suka nama ini sosial media. Tetapi ini bukan spiritual media gitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan spiritual dalam hal ini. Ya karena itu ya orang bebas saja di sosial media ya berkomentar ya memberikan ya seperti tanggapan seperti bebas saja. Tapi ini bukan hal-hal yang spiritual. Yeah, if you don't be careful for social media, then two things.
First thing, you will lose your bhakti, or you will commit only offenses. You will cultivate only offenses. Only hear about this Vaishnava, this one, that one. Ya. Ya karena itu ya dikatakan bagaimana ya di sosial media ini yang terjadi adalah ya dikatakan tadi bagaimana sosial media ini akan hanya terjadi dua hal ya, kita melakukan yang namanya dalam hal ini kayak kesalahan dan para penyembah seperti itu, dan pada saat yang sama kita akan juga kehilangan bakti kita dalam hal ini. Yeah, if you say someone is bad, that does not mean you will chant more round. By saying someone bad, by criticizing someone, what you will get? You can't get anything by criticizing, by hearing something, he's bad, he's good. That does not mean by hearing he's good, he's bad, your bhajan is in. But this is habit. Dan bad habit. Apa untungnya dalam hal ini? Dalam hal ini ketika kita mendengar ada orang mengkritik hal ini, ataupun yang mengkritik satu orang lainnya seperti itu, ataupun orang yang lainnya seperti itu, ya Anda tidak akan mendapatkan apapun dalam hal ini. Yang malah terjadi adalah ini adalah salah satu yang menunjukkan ya kebiasaan buruk kita dalam hal ini. More you hear criticism, more you develop offensive mentality, one thing you will lose. What is that? Your spirit for bhakti you will lose. Always pessimism will come. Yes. Dan karena itu jika Anda selalu ya mendengar ya apa yang dinamakan kritik-kritik seperti itu, ya apa yang akan terjadi? Ya Anda akan terjadi dalam hal ini, ya Anda kehilangan dalam bakti Anda, dalam hal ini ya Anda spiritnya ataupun nyawa dari semangat kita untuk melakukan pelayanan, dan juga ya tadi sore itu kita akan mengalami kesalahan. Yang kedua spirit kita tidak akan bersemangat lagi dalam bakti itu. You will not come to temple. You see, if you come to temple, whole day you will perform kirtan. Anyone will say anything? No. You will not come to temple. You will not study Bhagavatam. You will not chant. You slowly, you become pessimism. You develop this pessimism qualities. Ya, tentu saja ya terjadi. Ya, berikan contoh. Coba saja Anda ke temple. Ya, Anda kirtan ya seharian seperti itu, nggak ada yang ngomongin gitu sebenarnya yang terjadi. Tetapi kita terus mendengar apapun yang kritikan orang itu, yang pasti yang terutama itu akan muncul rasa pesisme ya, artinya ya ya dalam hal ini dalam kesadaran Krishna, dan lama-lama kita akan meninggalkan kesadaran Krishna. Yeah. Like our Gurudev will give one example. In hospital, many patients are there. If you go to hospital and you see the patient, then you can get some treatments, because you see the patients are saying, oh, this doctor is not good, oh, this hospital is not good. We have to consult with doctor, not with patient. You understand? You are going to hospital, we have to consult the doctor. Who is our doctor? Prabhupada. We have to follow Prabhupada. Prabhupada's instructions. What others are saying, he is saying something, don't consult with patient. This is patient shouting. Then you will lose faith towards doctor. Yes. Ya sama seperti ya Sila Gurudev ya menyampaikan dalam hal ini sebuah contoh ya. Kita ini seperti halnya di sebuah rumah sakit di mana ada begitu banyak pasien, dan kita itu ada orang yang ingin berobat, tapi bertanya kepada pasien-pasiennya yang lagi sakit dan mengatakan, ini dokter nggak bagus, ini nggak bagus, itu nggak bagus. Akhirnya ya apa yang terjadi ya, jangan pernah tanya pada pasien ya, seharusnya bertanya pada dokternya gitu ya, konsulnya kepada dokternya ya, baru ya siapa dokter di dalam kesadaran Krishna kita ya pada Srila Prabhupada ya. Karena itu ya jangan bertanya kepada pasien ya, maksudnya dalam hal ini orang yang belum sempurna dalam hal ini. Yeah. If you hear many devotees comments, you lose faith towards your own guru and Prabhupada Acharyas. Ya, karena itu terlalu banyak mendengar komentar-komentar, bahkan itu dari ya murid-murid yang berbeda seperti itu, kadang-kadang itu bisa juga menghilangkan ya dalam hal ini keyakinan kita kepada guru kita sendiri, kepada para acarya juga. Yeah, therefore our teachers used to say, mind your own business.
Mind your own business. Karena itu ya semua ya pengajar-pengajar kita ataupun guru-guru kita dalam hal ini akan mengatakan hanya urusi urusan Anda saja, jangan orang lain. Oke. Ya. Oke. Ya, sebenarnya yang intoleran di saudara Islam ada guru yang memiliki murid semua, yang dalam mereka perintah-perintah beliau itu berbeda dengan murid-murid. Ada yang tidak boleh masuk federasi, tidak boleh makan. Ya, artinya bilang secara raf aja ya, nggak usah di ini ya, perbedaannya. Dikatakan berbeda-beda gitu aja. Berbeda-beda seperti itu. Apalagi kalau seorang guru yang diperintahkan kepada muridnya, kalau murid yang lainnya apa harus mengikuti? So that is according to what he understood in Temple Adara Siswa, like many gurus like that. For example, like Ekadasi, they have different, like they can do this, they cannot eat this, like so many different. So should other devotee should follow their guru like that according? No, it is dependent according to time, place, and circumstances. Yeah. Because when Prabhupada was preaching in West many vegetables are not available. Like even in India, in Orissa, our tradition is different. Many Gaudiya mutts are there. And if we will eat tomato, other things, immediately they will criticize. And they will speak in public. You see, ISKCON is not following anything. We are very strictly, even in India, we are following, Bhubaneswar, we are following very strictly. Because from childhood, people know in Ekadasi, even public people, they don't eat tomatoes, jeera, so pumpkins. We have to follow them because otherwise we are preaching movement. They will always saying in public, ISKCON is not following anything. ISKCON is not following anything. Therefore, in different place, different systems are there. So locally, whatever devotees are following, just follow. This is good for you. So important is, Jiva Goswami said, important is chanting. In Ekadasi, we will eat 3 times or 2 times, or even you don't eat anything. But if you are not chanting, what is this value? Important is chanting. Ya, tentu saja ya kita mengetahui ya kalau di India itu begitu ya, terutama di Orissa seperti itu, mereka mengetahui bagaimana orang harus mengikuti Ekadasi. Bahkan di sana memang tidak boleh, bahkan itu dikatakan tomat ya, dan begitu jinten seperti itu ya, mereka tidak diberikan seperti itu untuk melakukan pas Ekadasi dikatakan. Dan karena di sana juga ada ya seperti Gaudiya Mat, ada juga ya mat-mat yang lainnya seperti itu. Mereka sudah terbiasa bahkan sejak kecil. Karena itu di India mereka harus mengikuti seperti yang dilakukan orang itu, karena secara umum mereka mengetahui hal ini. Ya, tetapi Prabhupada memberikan standar yang berbeda-beda ya, karena kadang-kadang di suatu tempat tidak ada bahannya seperti itu ya, jadi diberikan standar yang berbeda-beda dalam hal ini. Karena itu ya saya Maharaj menjawab bahwa ya sesuai dengan apa kondisi keadaan orang di sana, seperti itu tempatnya dan keadaannya seperti itu, apapun yang dilakukan yang lokal di sana itu akan tetap baik dalam hal ini. Ya, tetapi di India terjadi karena mereka harus melakukan itu. Kalau tidak, maka semua orang ya akan mengkritik ya seperti ini. Oh, ISKCON itu seperti ini ya, daripada dikritik seperti itu ISKCON, lebih baik kita mengikuti sama seperti yang mereka lakukan dalam poin itu. Ya. So according to time, place. Dan jangan lupa yang paling penting adalah bagaimana ya yang diantara paling penting itu adalah mengucapkan nama suci. Jika Anda apa gunanya Anda seperti puasa seperti itu tapi tidak menambah ya durasi japa jumlah japa Anda di dalam Ekadasi. Yes, we are minimizing prasadam for chanting. Not Gurudev used to say, this is fasting, not feasting. Ekadasi means for fasting. Minimize your prasad so that we can chant more. Not feasting.
Okay, we'll prepare many varieties and just take. Only not rice, but more than rice. 10 items. This is not a dalam hal ini ya sering ya Gurudev mengatakan pada saat ekadasi kita harus menambah pengucapan nama suci kita dan mengurangi makan kita ya, bukan sebaliknya menambah ya makan kita mengurangi japa ya gitu. Dalam hal ini ya tentu saja itu dikatakan kalau ya pada umumnya di ekadasi mungkin kelihatannya tidak ada nasinya tapi malah lebih banyak porsinya di pas ekadasi seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu, harusnya mengucapkan nama sucinya yang lebih banyak. Yeah, if you are following strictly, just follow, but don't preach. Don't create disturbances. Others, they have to follow the local tradition. Don't preach. We are not preaching. You have to follow this thing, this thing, this. No. Ya, karena itu dijelaskan ya, kita jangan ya dalam hal ini mengajarkan ini harus seperti ini, harus seperti itu, tidak seperti itu. Ya, Anda harus ikuti apapun dalam tradisi yang sudah disampaikan seperti itu. Ya, Anda lakukan saja dalam hal ini. Jika Anda memang ingin mengikuti apa yang diperintahkan seperti itu lakukan pribadi. Ya, itu saja dalam poin ini. Ya. Oke, ada. Oke, Mataji. Mataji dulu. Oke. Mas. Hari Krishna Maharaj, terima kasih atas kelas Anda yang luar biasa pergaulan Tuhan Anda. Pertanyaan saya dari kelas Anda ini kan poinnya adalah bagaimana cara kita bertoleransi seperti itu. Namun dalam banyak kelas saya pribadi sering mendengar bahwa jika yang terutama yang saya ingin tahu, jika misalkan ada Vaishnava Maharaj, spesialnya adalah penyembah murni, kita mengetahui hal itu. Kemudian pertanyaan saya bagaimana kita mentoleransi itu karena dinyatakan kita hendaknya tidak bertoleransi. Lalu bagaimana kita memposisikan diri di dalam circle tersebut supaya kita juga bertoleransi, tapi juga tidak terlibat seperti itu. Bagaimana caranya? So thank you, Maharaj, for the class. And also, what I say in the application, maybe we heard directly somebody criticize some pure devotee, especially for our guru, like that. So in society, we associate with many Vaishnava who in that kind of circle also there, like people who criticize everything. So how we cannot affect it because we are in that kind of society? How we can not get affected by this aparat? Yeah. You see Garuda. Anda lihat Garuda dalam hal ini. Yeah. Direct who cuts Garuda? Siapa yang mengutuk Garuda? Sobari. Direct cuts Garuda. If you come to Kalia, you will die. Ya, karena itu Sobari Muni dikatakan mengutuk bagaimana ya ketika itu ya mengetahui dia mengambil makanan di sana, kemudian karena kasihan dengan ikan di sana, kemudian dia mengutuk Garuda bahwa kalau dia datang ke Yamuna, kemudian dia akan mati seperti itu. Yeah, Garuda is more powerful than Sobari, but Garuda never curse to Sobari. Sobari curse to Garuda. Ya, karena itu kita mengetahui dari posisi ini sebenarnya ya Garuda ini lebih perkasa bahkan itu daripada Sobari, tapi yang terjadi adalah Sobari yang mengutuk dari Garuda dalam Garuda tolerate. Garuda just tolerate, okay. But in our case, when we hearing, because this social media, if you always use social media, they will always you can find, they are always giving comments, you will hear about Guru, other things. So 3 things is there. In Bhagavatam, 3 things. If someone is criticizing Vaishnava, then what do you have to do? Cut his tongue. Possible for us? No. Huh? Second, you may give up your body. Is it possible? No. No. Third one. Left that place. Our Gurudev always used to say, if you find out someone have criticized mentality, don't associate with him. Pay obeisance, keep distance from far. Okay, Prabhuji, Hare Krishna. Chalo. Yeah. Don't associate with him. Yeah, we can follow that. We cannot give up body. We cannot, if one who is criticizing, we cannot cut his tongue.
And this body is Brahman body, Vaishnava body. If you commit suicide, Krishna will not happy. If you commit suicide, Krishna will not happy. We cannot give up. One thing we can follow: keep distance always. Ya dari penjelasan tadi ada 3 hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Kita tidak mungkin ya dalam hal ini ya ada 3 hal yang terjadi jika kita mendengar hal ini. Sastra menyampaikan ini. Yang pertama, jika Anda mendengar orang yang mengkritik ya para penyembah murni seperti itu, ya maka dia harus berani memotong lidahnya. Apakah mungkin itu? Ya tidak mungkin. Ya kemudian yang kedua, bagaimana Anda harus ya kalau enggak lebih baik mati saja ya atau bunuh diri gitu. Ya. Tapi itu tidak mungkin ya karena badan ini sebenarnya ya dalam hal ini Krishna tidak akan puas juga ya kalau kita membunuh diri seperti itu. Ya karena itu satu-satunya yang paling penting di sini adalah dikatakan ya Anda harus meninggalkan tempat tersebut. Karena itu Gurudev menjelaskan dalam poin yang paling penting ini, ketika ada pembicaraan tentang ya kesalahan-kesalahan orang lain seperti itu, Anda tinggalkan orang ini. Karena itu kalau bertemu lagi dengan orang yang sama yang selalu mengkritik seperti itu, ya dari jarak jauh Anda sembah sujud dan kemudian ya Hare Krishna Prabhu dan kemudian tinggalkan itu orang ini. And one moral instructor said, criticizer, you should give respect to criticizer more than your mother. More than your mother. You should give respect to criticizer, one who is criticizing, more than your mother. You understand? No. One moral instructor is saying. Jadi di dalam pesan ada sebuah pesan moral ya dikatakan bahwa Anda harus memberikan penghormatan kepada orang yang seling ya mengkritik kita dalam hal ini, bahkan lebih menghormati daripada ibu kita. Yeah, because mother cleaning stool in hand, but criticizer cleaning stool in tongue. Yeah, therefore he is greater than mother. Karena itu dalam instruksi moral itu kenapa ya lebih dikatakan daripada ibu kita, karena dikatakan kalau ibu kita membersihkan kotoran kita yang kita keluarkan mungkin dengan menggunakan tangannya untuk membersihkan badan kita yang dari kotoran tersebut, tetapi orang-orang yang mengkritik itu mereka malah membersihkannya dengan lidahnya, bahkan untuk membersihkan kotoran yang kita punya seperti itu. Yeah, Krishna, another moral instructor is saying, Krishna's creation becomes success by two persons. Krishna's creation becomes success by two persons. Yes. One is pig and another is Nindu, criticizer. Ya, dan juga ada seorang ya yang pengajar moral seperti itu yang menyampaikan bahwa ya semua ciptaan dari Krishna ini dibersihkan dengan oleh 2 orang saja. Dikatakan yang pertama adalah babi ya, membersihkan segalanya, kotoran juga seperti itu, dan lagi satu yang suka mengkritik. Ya. Jadi mereka yang tukang bersih-bersih ya seperti itu. Sukara gramma suddhanti sadhu suddhanti ninduka. So babi, babi. Yes, babi. In Bali, babi. Yeah, he's cleaning the street, cleaning the village. Yeah, here you don't have, but in India you can find always pigs going here. They're cleaning the stool, cleaning the whole village. And like Babi is cleaning everything, and Ninduka, one who is criticizing, he's cleaning sadhu. Because he's criticizing. Criticizing means cleaning sadhu. Therefore, sadhu always like, oh, he's always criticizing me. Good. He's cleaning me. He's taking my faults. Good. Ya, dan tentu saja ya ada 2 orang ini yang jelaskan ya dalam hal ini kepribadian yaitu babi. Ya babi ini akan keliling desa seperti itu, akan mengambil semua kotoran ini. Mungkin di Bali tidak tampak lagi seperti itu, tetapi di India masih hal yang umum seperti itu. Babi-babi itu berkeliaran membersihkan seluruh kampung dari semua kotoran seperti itu. Tetapi dan lagi satu ya orang yang mengkritik itu akan membersihkan badan dari orang-orang suci, karena begitu ya orang suci itu biasanya pasti banyak yang mengkritik juga dalam hal ini, dan karena itu ya orang suci itu akan mengatakan terima kasih ya, Anda baik sekali, Anda telah membersihkan saya seperti itu. Yeah, actually one who is criticizing, he's your friend. Ya, he's your friend. Karena itu orang-orang yang mengkritik Anda sebenarnya adalah teman kamu atau kawan. Because he's taking our how can you say faults.
Yeah, he's taking our faults, cleaning our faults. That is Karena good. itu sebenarnya orang-orang mengkritik itu, ya itu sedang membersihkan apa kesalahan kita, kekurangan kita dalam hal ini. Ya karena itu ya mereka dengan murah hati ya membersihkan diri kita. Yeah. Okay. Probably lagi? last question now. Ya This time, terakhir Prashant. karena waktunya. Tabu yang tadi dari tadi di belakang bisa bertanya. Hare Krishna. Hare Terima Krishna. kasih Maharaj. Sebenarnya karena kalimat terakhir dari Maharaj jadi agak canggung dia mau bertanya kembali. Ya. Oh udah dijawab gitu Pak. Fasting, Feasting. fasting dan feasting itu dan meningkatkan jumlah chanting. Ya. Jadi kalau ditanyakan lagi banyak kembali ke situ rasanya. Ya. Cuman poin yang pertanyaan yang pertama tadi mungkin masalahnya bukan di sosial media, itu bagaimana kita kerjasama dan toleransi terhadap kawan kita yang ikut nimbrung di sosial media. Jadi bagaimana kerjasama kita agar person tersebut tidak terlibat atau berargumen, sehingga kan seolah-olah kita katakanlah bekerjasama untuk membantu menjadi lebih baik dan kita tidak terlibat lagi di situ. Karena kan kalau seperti Maharaj bilang tadi bahwa toleransi itu menjamin kehidupan spiritual dan material akan sukses. Mestinya kita lebih tahu kok jadi masih begitu. Jadi secara internal kerjasama kita bagaimana? Apa secara eksternal toleransi kita meningkat? Itu mungkin yang mau dilakukan. Semua So Maharaj, still regarding about this social media, people who also our devotee join in the discussion. Sometimes some what we call hatred, these things. So in this matter, so what actually he feel that is this is not about the people, is how we try to cooperate internally, because we should not join in that kind of discussion. So how we developing in that situation, Maharaj? So in this regard, Social media, you cannot control social media. Personally, if you develop personal relationship, that is good. But through social media, you cannot develop personal relationship. Everyone will give comment. Now the social media become very prominent after Corona. Before, how we are leading our life. You just think after Corona, this social media became very prominent. This Zoom camps, everything camps. So internally, if some everyone have to focus on their bhajan. Important is that if you always focus on your duties, spiritual duties, then you will cooperate with everyone will give respect. Yeah. Jadi ini sosial media ini ya sebenarnya ya dikatakan adalah hal yang sebenarnya tidak dianjurkan dalam hal ini. Dalam para penyembah sebenarnya tidak boleh memfokuskan untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Karena sebenarnya yang dulu sebenarnya tidak ada ya, sebelum Corona itu ya dikatakan sosial media itu hampir tidak ada gitu ya. Dalam hal ini bagaimana para penyembah kita menjalani kehidupan spiritualnya ya jauh lebih baik seperti itu. Tetapi di sini dijelaskan ya yang poin utamanya adalah bagaimana kita dalam hal ini ya sama sekali hanya fokus untuk melakukan bhajan kita, ya tidak sibuk dalam sosial media. Jika Anda bagus dalam bhajan Anda, pasti secara otomatis Anda toleransi dan korporasi kerjasamanya akan kuat seperti itu. Karena itu sebenarnya para penyembah hanya lebih harus memfokuskan dalam bhajannya, dalam kehidupan spiritualnya. Yeah, we cannot control. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memberikan komen ataupun tidak seperti itu. Tidak ada yang akan bisa menghentikan itu. Udah menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena itu fokus pada bhajan kita masing-masing. Gurudev gives us instruction, Prabhupada gives us instruction. We have some seva, we have to focus on that. When we develop spiritual standard, automatically people will cooperate with us.
Ya, karena itu dijelaskan, ya Prabhupada Srila Gurudev menyampaikan hal yang sama. Kita hanya fokus kepada sewa kita. Ya, ketika kita mampu mengembangkan fokus kita kepada sewa kita, maka segala sesuatunya akan datang. Ya, dalam hal ini, ya dalam hal kualitas kita, dan orang-orang akan berdatangan juga kepada kita. Yeah. Criticism, our Gurudev said one statement, very important statement. Criticism and fault finding is not at all bhakti. Ya, dan ini ada pernyataan Gurudev yang sangat jelas dan sangat lugas seperti itu. Dikatakan bahwa kritikan dan juga mencari-cari kesalahan sama sekali tidak dikenal sebagai bakti, sama sekali bukan bakti dikatakan. Yeah, we should not criticize others. That is not our business. That is Guru's business. Guru only criticize and rectify. And when we criticize, we develop enviousness. Ya, karena itu ya dikatakan bagaimana jika seseorang dalam hal ini yang mengembangkan kebiasaan mengkritik seperti itu, ya maka itu akan mengembangkan rasa iri hati di dalam hati kita. And only you can control these things, criticism and fault finding nature, when you have to follow 10th offense. 9th offense. Which one? Inattentive chanting. If you attentively chant, then you can control your mind. You will not see others' fault. You don't want to develop interest to hear others' comments. Yeah, only by this way you can control spiritually. Ya, karena itu dikatakan ya jika Anda mampu ya dikatakan dalam 10 jenis kesalahan terutama dalam mengucapkan nama suci yang tidak penuh perhatian, inilah yang menyebabkan ya nama kritik dan yang lainnya. Tetapi jika Anda melakukan ya pengucapan nama suci dengan penuh dengan perhatian seperti itu, Anda tidak akan pernah memfokuskan pada hal-hal seperti itu, kritikan ataupun yang tadi dijelaskan mencari-cari kesalahan, tidak akan pernah akan muncul dalam pikiran ketika Anda benar-benar betul-betul mengucapkan nama suci dengan penuh pengertian. We don't have power to control our mind. Only holy name. Holy name will give you pure intelligence. Oh, I don't want to see. I don't want to hear because I have service. I have to focus on my own bhajan. Only holy name will give you pure intelligence. Otherwise, we cannot control. Ya, karena itu jelaskan dengan kemampuan kita tidak akan mampu mengendalikan indera-indera kita. Tetapi nama suci mampu akan memberikan kita yang dikenal dengan maksud ataupun intention ya. Di dalam hal ini intention kita ya bagaimana kita tidak akan memfokuskan kepada dua hal tadi seperti itu, mencari-cari kesalahan dan mengkritik itu. So thank you. All of you should come to temple. Such a nice temple. And Maharaj arrange everything for all of you. Please cooperate. And for Guru's pleasure, for Prabhupada's pleasure, for Acharya's pleasure, for Acharya's pleasure, cooperate and serve in the temple. Always perform kirtan, focus on book distribution or whatever service devotees are giving to you. Then we'll receive mercy, Srila Prabhupada's mercy. Dan karena itu ya bagaimana guru telah mengatur sedemikian rupa ya tempel ini ya, karena itu Anda harus datang ya dalam hal ini ya dengan mentalitas bagaimana kita berusaha bekerja sama satu sama lainnya untuk kepuasan ya para guru dan para acarya dalam hal ini, dan melakukan semua servis pelayanan yang bisa dilakukan, apakah kirtan yang melakukan sewa dan yang lainnya ya, sankirtan, buku dan yang lain-lainnya seperti itu, sehingga dengan cara demikian pada akhirnya Srila Prabhupada sangat puas dalam hal ini kepada Anda semua. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai, Radha Madhav ki jai, Samved Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande, Hare Hare Bol, Hare Krishna.